Bagaimana bisa? Hua Tiandu muncul di sini. Itu benar-benar tak terduga. Gumam Fang Han. Dia sekarang tidak seperti masa lalu. Dengan kultivasinya yang mendalam, dia dapat memahami misteri langit dan bumi, dan pemahamannya tentang kultivasi lebih mendalam dari setahun yang lalu. Jelas, itu tidak bisa dibandingkan. Karena itu, ia menjadi semakin sadar akan kengerian Hua Tiandu, dan ada sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Itu benar-benar luar biasa. Sekarang situasinya rumit, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Hua Tiandu muncul, Fang Han punya firasat buruk. Dengan kekuatan orang ini, itu sudah cukup untuk menekan adegan itu. Bahkan jika itu adalah penguasa alam rahasia umur panjang datang membantu, aku takut itu tidak akan bisa mengembalikan situasi. Orang ini telah memperoleh Tao dari Panwu Immortal Venerable, dan menggenggam perangkat Tao, ditambah mananya sangat kuat. Aku tidak tahu berapa banyak jenis kekuatan magis yang telah dia kembangkan. Fikir Fang Han. Ternyata itu kau Hua Tiandu. Kamu datang tepat waktu. Salah satu dari mereka akan membunuh murid Sekte Yuhuaku. Sebagai murid nomor 1 di Sekte Yuhua, kamu tentu ingin mempertahankan reputasi Sekte Yuhua. Bagaimana pendirianmu? Tanya Fang Qingsui setelah melihat kedatangan Hua Tiandu, matanya sedikit menyipit. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Jawab Hua Tiandu. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Fang Han. Fang Han, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Ini sebenarnya jarang terjadi di pintu Sekte Yuhuaku. Namun, keinginanmu untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cara-cara yang tidak bermoral bukan lagi pekerjaan para murid abadi. Kata Hua Tiandu. Omong kosong. Aku telah membunuh pemilik pulau yang putus asa dan mendapatkan tripod Raja 5 penjara. Kemudian, membunuh Raja Iblis 7 daun, lalu mendapatkan pisau ajaib langit darah. Ini sebuah prestasi hebat membunuh iblis dan pencuri. Bahkan jikapun tetua Tianxing tahu, mungkin dia juga akan memberiku hadiah. Mengapa kamu menyalahkanku? Jangan lupa, sekarang berbeda dari masa lalu. Kamu seorang murid sejati, aku juga seorang murid sejati. Kita memiliki identitas yang sama. Kata Fang Han mencibir. Dia melanjutkan, dari waktu 10 tahun, hanya 1 tahun yang telah berlalu, dan masih ada 9 tahun tersisa. Setelah 9 tahun yang akan datang, aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu tunggu saja. Mendengar itu, Fang Qingsui sedikit terkejut. Meskipun dia tahu tentang gesekan antara Fang Han dan Hua Tiandu, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Dia juga tahu bahwa di Sekte Yuhua, tidak ada yang berani menyinggung Hua Tiandu. Benarkah? Jawab Hua Tiandu tanpa ekspresi. Pada saat ini, atas nama Mahaguru, aku yang akan menangani urusan Yuhuamen. Mengenai keluhan pribadi dan 2 harta ajaib yang kamu dapatkan, aku tidak akan mengambilnya darimu. Ketika kamu kembali ke gerbang Yuhua, secara alami sekte akan memberikan imbalan yang sepadan. Namun, aku tidak akan membiarkan murid Sekte Yuhua mengganggu keluhan antara Komandan Iblis dan Sekte Tai. Fang Qingsui, Fang Han, Long Yao. Kalian bertiga, cepat ikuti aku kembali ke gerbang Yuhua. Masalah di sini sudah selesai, aku bisa bertanggung jawab. Ucap Hua Tiandu. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi, dan apa yang ingin aku lakukan? Sepertinya kamu tidak punya hak untuk bertanya. Ucap Fang Qingsui. Dia hanya menatap Hua Tiandu dengan dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, maka aku harus membawamu pergi. Sekte kita dengan Sekte Tai memiliki hubungan baik, dan tidak boleh ada konflik. Jika tidak, ketika para iblis menyerang, bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Kata Hua Tiandu terbatuk dan alisnya sedikit berkerut. Okelah kalau begitu. Aku harus melihat dulu, bagaimana kamu akan membawaku pergi. Jawab Fang Qingsui,
Wajahnya masih sangat dingin dan sepertinya dia akan menyerang. Hua Tiandu berkata, kita semua adalah murid sejati dari Sekte Yuhua. Jika kamu ingin bertarung, kamu hanya bisa bertarung di arena Tianxing. Bukankah kamu menyuruh Komandan Iblis untuk pergi? Hua Tiandu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dia tiba-tiba berdiri di depan saluran Guiksu. Dia berkata lagi, aku hanya berdiri di sini, silahkan kamu dan Komandan Iblis menerobos. Jika kamu bisa melewatinya, aku pasti tidak akan bertanya apa-apa lagi. Namun, jika kamu tidak bisa, maka tolong menyerahlah. Kembalilah ke Sekte Yuhua, dan jangan lagi membuat provokasi antara Yuhuamen dan Taiyimen. Xuan Yi, apakah kamu setuju dengan taruhanku? Setelah aku membatasi murid Yuhuamen, kamu akan menyelesaikan keluhan dengan Komandan Iblis. Ujar Hua Tiandu. Beberapa murid Taiyi melihatnya, dan Song Wei berkata, hal-hal yang diatur oleh senior Hua tidak buruk. Tetapi, jika Komandan Iblis itu pergi, maka akan begitu banyak murid kita yang mati sia-sia. Tidak masalah, aku secara pribadi akan menangkapnya dan mengirimkannya ke Taiyi. Taiyimen telah kehilangan banyak murid karena murid Sekte Yuhuaku. Untuk menyampaikan permintaan maaf, aku akan pergi ke Sanmen untuk memberikan 1000 keping Jiazi Sendan, untuk 1000 murid Taiyi. Jawab Hua Tiandu. Semua murid-murid Taiyi terkejut, mereka kemudian mengangguk. Fang Han, maukah kamu kembali ke gerbang Yuhua? Mereka terlalu banyak, dan kamu tidak akan bisa keluar dari jeratan ini. Tanya Fang Qingsu. Tentu saja, aku hanya akan melihat bagaimana kakak senior melakukannya. Namun, aku khawatir mereka akan secara paksa merebut senjata ajaibku dan menuduhku melakukan kejahatan. Jawab Fang Han. Fang Qingsu berkata, jika kamu ingin melampaui Hua Tiandu, tidak peduli bagaimana kamu berkultivasi, kamu tidak akan bisa berhasil. Hanya dengan melawan hidup dan mati, dan mencapai hal-hal yang mustahil lagi dan lagi, kamu akan benar-benar dapat merangsang potensi tubuhmu dan menembus dunia. Kata Fang Qingsui mengagumi Fang Han. Kemudian, dia menghadang Hua Tiandu. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Hua Tiandu masih tenang dan tidak bergerak. Dia berkata, beberapa rekan Taois, segera hentikan Fang Han, tapi jangan sakiti dia, dan jangan rebut senjata sihirnya. Segel saja dia, aku akan membawanya kembali ke Sekte Yuhua, agar dia tidak merusak kedamaian jalan abadiku. Ujar Hua Tiandu. Hai, Hua Tiandu. Aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Teriak Komandan Iblis. Kemudian pada saat yang sama, Fang Qingsu dan Komandan Iblis bergabung, akan meledakkan jalur Guiksu yang dijaga oleh Hua Tiandu dan menerobos keluar. Fu Shou, Kun Yuan, Da Fang, Kan Li, Lu Ming, Chang Chun. Kalian berenam, tangkap Fang Han. Titah Song Wei melihat Fang Qingsui, Komandan Iblis dan Hua Tiandu bertarung. Dia segera mengatur perintah. Fang Han telah lama bersiaga, mengetahui situasinya sudah sangat mengerikan, dia segera memasuki tripod Wangding. Pada saat yang sama, dia mengorbankan pisau ajaib, membuat bayangan pisau berdarah, melawan formasi Liu He yang menjulang. Ingin menelan pisau ajaibku, ujar Fang Han. Dia sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Di antara perubahan pisau ajaib, dia membiarkan naga yang memanipulasi tripod Raja 5 penjara, dan mendesak kekuatan lebih dari 200.000 iblis di dalamnya. Itu tiba-tiba ngebut dengan cepat melepaskan diri dari suasana bahaya. Pada saat ini, naga yang diam-diam memanipulasi tripod, tetapi tidak ada yang menemukannya. Pihak kita memiliki 6 orang, apakah tidak bisa menangkap orang yang hanya berada di alam gangki kecil ini bersama-sama? Bukankah Hua Tiandu berkata tidak boleh menyakitinya? Hah, terserah apa yang Hua Tiandu katakan, kita harus membunuh Fang Han ini, dan merebut senjata ajaibnya.
Hua Tiandu tidak akan berani merugikan kita. Itu benar, tapi keterampilan kultivasi anak ini cukup aneh. Meskipun itu adalah kekuatan magis berbasis kayu, itu bukan Tianmu Dafa dari Yuhuamen. Kualitas Qi-nya juga sangat tinggi, dan termasuk langka di dunia. Jika kita bisa mendapatkan metode kultivasinya, basis kultivasi kita pasti akan melangkah lebih jauh. Kalau begitu, tangkap dia dan tanyakan metode kultivasinya. Qi orang ini memang aneh. Bahkan, badai gelap senior Xuan Yi tidak dapat membunuhnya. Kata keenam murid Tai itu berdiskusi, saat menyerang Fang Han secara bersamaan. Namun, saat mereka bersiap akan melaksanakan rencananya, tripod Wang Ding didesak oleh naga Yan, berputar dengan panik, meledakkan aura berbahaya. Tripod Wang Ding menghasilkan dampak yang bukan lagi ledakan sonik, tetapi suara halus yang samar, mengambang di angkasa, berkedip seperti hantu, dan langsung muncul tepat di depan 6 orang itu. Kekuatan yang kuat menutupi semua suara, dan pada saat yang sama mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, mencegah 6 orang itu melarikan diri. Qi ke-6 orang ini disedot seperti lautan, dan dilemparkan ke dalam Wang Ding. Akibatnya, mereka tidak dapat menstabilkan tubuhnya. Gawat! Teriak Zhao Xuanyi terkejut melihat adegan ini. Sebenarnya ada master tersembunyi di dalam Wang Ding. Setidaknya itu berada di tingkat alam surga dan manusia, dan mananya sangat kuat, jauh melampaui master dari alam yang sama. Pikiran Zhao Xuanyi melintas, dia ingin menembak, tetapi sudah terlambat. Naga yang sudah bergerak, menangkap ke-6 orang itu secara bersamaan. Kejadian ini juga mengancam Zhao Xuanyi dan Song Weiyi. Mereka pergi menghindar dari sini. Long Yao di dalam Wang Ding melihat ada 6 orang yang masuk ke dalam tripod, yang semuanya jatuh di depan layar. Kemudian, cahaya keemasan berkedip, ledakan sonik meraung, dan ke-6 orang itu dijepit dan dibungkus. Ini adalah metode penindasan tripod Raja 5 Penjara untuk menghentikan musuh, sehingga musuh tidak bisa bergerak, dan hanya bisa dibantai. Namun, ke-6 orang itu berusaha melawan. Sebuah pil pengurang kehidupan iblis gila muncul di tangan mereka. Tentu saja, naga yang tidak akan membiarkan mereka melahapnya. Jika mereka berenam menelan pil ini, mananya dapat mematahkan pertahanan Wang Ding, juga dapat membunuh Fang Han. Pada saat kritis ini, naga Yan berteriak, "Tolong tekan monumen Dewa Penjara." Di dalam 5 penjara, cahaya yang kuat ditembakkan dari setiap layar, berkumpul bersama, membentuk sebuah monumen batu besar. Di monumen batu ini, semuanya adalah teks-teks suci, mendalam dan misterius, tampaknya menceritakan alam kayangan. Setelah prasasti itu muncul, segera menghentikan aksi ke-6 orang itu, dan tampaknya membeku. Monumen Dewa Penjara ini untuk sementara dapat menekan kalian. Ingin melahap pil pengurang umur kegilaan. Jangan harap, teriak naga Yan. Dia melambaikan tangannya, mengambil 6 pil itu, dan diserahkan kepada Fang Han. Pil yang bagus, pil yang bagus. Tapi ini tidak berguna untukku. Pil jenis ini sangat sulit untuk disuling. Bahkan jika itu adalah murid sejati Tai, hanya memiliki 1 biji per orang. Setelah menelan 1 pil, pil kedua tidak berpengaruh. Di masa depan, aku dapat menggunakannya ketika berada dalam krisis. Sedangkan sisanya dapat ditukarkan dengan semua jenis harta dalam jumlah besar. Gumam Fang Han mengambil alih pil itu. Kemudian, dia memberikan ke Long Yao dan penyihir, dan menyimpan 4 pil lainnya. Selanjutnya, suara Fang Han terdengar, "Zhao Xuanyi, Song Weiyi. Jika kalian tidak ingin ke-6 orang ini mati, kamu harus membiarkanku pergi. Hua Tiandu, jika kamu masih tidak berhenti, aku akan menghapus kekuatan ke-6 orang ini." Teriak Fang Han mengancam. Sama seperti Fang Han, Komandan Iblis dan Fang Qingsu juga membombardir saluran Guixu yang dijaga oleh Hua Tiandu.
Ribuan guntur dan kilat menyerbu ke tubuhnya. Kekuatan Fang Qingsu sangat mendominasi. Dengan satu pukulan, bahkan sebuah gunung bisa meledak. Tetapi, ketika meledak di sekitar Hua Tiandu, itu diblokir oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa keras guntur dan kilat menyambar, itu tidak bisa menembusnya. Komandan Iblis juga habis-habisan. Jari-jarinya terpelintir, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam, dan peninggalan tulang putih bawaannya naik perlahan. Langit penuh dengan bunga lotus yang bermekaran. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Tulang Putih melantunkan serangkaian mantra. Mantra ketidakadilan, gumam Hua Tiandu. Dalam sekejap, mananya naik dengan mantap. Udara dingin memancar dalam lingkaran, menahan guntur dan kilat. Pada saat yang sama, itu mengalir ke lotus tulang, menjadikannya serpihan di tempat. Ini adalah kekuatan magis Tian Gang Xuan Jin miliknya. Hanya dengan satu orang, menghadapi dua musuh, bersikeras menjaga erat saluran Guiksu. Sehingga, Fang Qingsu dan Komandan Iblis tidak dapat menyeberangi kolam guntur walaupun setengah langkah. Namun, pada saat baku hantam, Fang Qingsu dan Komandan Iblis ingin menggunakan kekuatan gaibnya yang besar lagi, tetapi suara Fang Han melintas. Begitu suara Fang Han terdengar, Hua Tiandu pertama kali tercengang. Fang Qingsu dan Komandan Iblis juga melihat ke atas. Mereka bertiga berhenti, semuanya mengekspresikan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Han dapat menangkap keenam orang itu. Luar biasa. Fang Han si cengunguk ini terlalu kuat. Itu belum tentu benar. Dia tidak akan berani membunuh murid Tai, apalagi 6 orang ini yang berada di alam surga dan manusia. Tentu saja, dia tidak akan berani membunuh mereka. Tetapi Fang Han akan membawa mereka kembali ke Sekte Yuhua, dan akan meminta para tetua Sekte Tai untuk menjemputnya. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Ternyata si Fang Han ini cukup kejam juga ya. Aku juga pernah mendengar, bahkan dia berani menantang Hua Tiandu sebelum dia melangkah ke ranah ajaib. Jelaslah, orang ini gelah melanggar hukum. Mungkin juga dia berani membunuh seorang murid abadi. Ya, begitulah. Selalu ada orang yang tak takut mati. Dia seperti Linglong sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita melihat murid Tai? Kata beberapa murid sekte lain menonton di kejauhan. Pulau Abadi Wan Gui, itu adalah murid-murid Sekte Pedang Abadi, Sekte Pedang Danding dan Sekte Monis. Ketika melihat situasi ini, mereka terkejut, bersemangat dan khawatir. Fang Han tersenyum puas melihat keterkejutan mereka. Dia menatap Hua Tiandu, Zhao Xuanyi dan Song Wei. Lalu dia berkata, Hua Tiandu, bukankah kamu ingin mereka menangkapku? Sekarang sudah sebaliknya, aku yang telah menangkap mereka. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Hidup dan mati mereka semuanya berada di bawah kendalimu. Ucap Fang Han mengancam santuy. Apakah kamu tidak ingin melepaskan keenam orang itu? Tahukah kamu telah melanggar aturan Sekte Yuhuaku. Jawab Hua Tiandu. Hahaha, benarkah? Jawab Fang Han tertawa. Aku melanggar aturan sekte. Aturan yang mana itu? Apakah aturan sekte mengajarkan kita hanya untuk diserang, dan kita jangan melawannya? Itu hanya aturan yang kau tetapkan sendiri. Cibir Fang Han. Hua Tiandu berkata, jika kamu tidak melepaskan mereka, apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Meskipun aku telah bersumpah bahwa kita akan bertarung dalam 10 tahun ke depan. Tapi Wang Ding yang kamu gunakan untuk berurusan dengan murid Xiandao, aku bisa merampasnya darimu, agar jangan sampai kamu menyakiti murid immortal Dao lainnya lagi. Kata Hua Tiandu tanpa ekspresi. Tetapi semua orang bisa melihat, dia benar-benar marah. Hua Tiandu, silahkan kamu mencobanya. Kata Fang Qingsu angkat bicara. Wang Ding itu adalah hasil dari upaya kerja keras Fang Han. Terakhir kali,
Kamu mengambil 7 labu jahatku dari tangannya, dan aku tidak mempermasalahkannya. Tetapi kali ini, kamu harus bertanya padaku dulu, apakah aku setuju atau tidak? Kata Fang Qingsu dengan geram. Apakah kamu pikir aku serakah akan Wang Ding ini? Labu Qixia telah dimurnikan kembali olehku, kekuatannya bahkan meningkat 10 kali lipat, dan aku telah memberikannya kepada saudari perempuanmu. Jika kamu menuduhku demikian, tampaknya itu tidak masuk akal. Jawab Hua Tiandu tanpa ekspresi. Fang Han, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi untukmu. Apakah kamu tidak ingin melepaskan mereka? Kata Hua Tiandu sedikit mengancam. Hua Tiandu, apakah kamu pikir aku anak kecil dari setahun yang lalu? Apakah kamu berani melakukannya? Percaya atau tidak? Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuh ke-6 orang ini? Cobalah dan mari kita lihat. Kata Fang Han dengan wajah muram suram seperti malam. Tiba-tiba, Hua Tiandu menggerakkan tubuhnya. Sebuah bayangan seperti hantu muncul di atas kepalanya. Bayangan ini mengenakan pakaian bersulam 1000 bulan dan bintang. Yang paling misterius adalah, bayangan ini memiliki 9 tangan dan 5 kepala. Masing-masing dari 9 tangan memegang senjata ajaib yang berbeda. Wajah-wajah di 5 bayangan ini semuanya adalah Tao. Itu sama persis dengan wajah Hua Tiandu, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Ada wajah dengan senyum tipis, serius dan wajah marah. Setiap mulutnya mengeluarkan suara. Ternyata itu adalah kekuatan gaib tingkat 9. Lapisan ke-7 kekuatan magis adalah Jindan, dan lapisan ke-8 adalah bencana angin dan api. Sedangkan lapisan ke-9 dapat melatih mana dan energi Tao. Roh Mia dapat menjadi hukum langit dan bumi. Kekuatan magis dari setiap orang berbeda, dan hukum langit dan bumi yang dipraktekkannya juga berbeda. Hua Tiandu telah menampilkan dewa kelahirannya, Dharma langit dan bumi yang dapat bergerak. Begitu dewa kelahiran fenomena langit dan bumi dengan tangan yang besar ini muncul, langit berubah dengan warna awan yang berbeda, itu segera menutupi Fang Han. Meskipun Fang Han dapat memperhitungkan bahwa Hua Tiandu akan melakukannya, tetapi dia tidak menyangka, Hua Tiandu akan begitu kuat. Begitu dewa kelahiran Hua Tiandu muncul, semua aliran udara hampir membeku. Kamu berani melakukannya? Teriak Fang Qingsu bereaksi paling cepat, awan petir bergemuruh keluar dari kepalanya, dan hukum Dewa Guntur muncul menghadang hukum langit Hua Tiandu. Dewa Guntur ini berjalan di atas awan gelap, mengenakan jubah petir dengan mahkota 5 persegi, agung seperti Raja Dunia. Seluruh guntur dan kilat berada di bawah kendalinya, dan yin yang ada untuknya. Ketika kamu membuka mata, dapat dilihat itu adalah jutaan petir dengan kemuliaan. Tampaknya, semua guntur dan kilat tersembunyi dalam sepasang kelopak matanya. Ini juga merupakan gambaran hukum langit dan bumi. Namun, itu bukan milik Fang Qingsu, tetapi alat Tao Kaisar Guntur yang ia miliki di tubuhnya. Kedua raksasa itu bertarung dalam sekejap. Di kejauhan, di sekitar Taiyuan Xianfu, beberapa istana kecil yang ditangguhkan hancur dan jatuh ke tanah. Meskipun 90% dari serangan Hua Tiandu diblokir oleh Fang Qingsu, Fang Han masih kesulitan menangani 10% sisa serangannya. Tangan besar itu menangkap Wang Ding, dan segera berhenti karena kekuatannya segera berkurang drastis. Ada lebih dari 20.000 iblis surgawi di dalamnya mati seketika. Sedangkan iblis yang tersisa merasakan hari akhir, dengan liar bergerak kocar-kacir. Sesaat, Fang Han akhirnya menyadari kekuatan dari murid pertama Sekte Yuhua ini. Saat ini, sekitar 50.000 iblis yang tewas, menyisakan 180.000 iblis di dalam Wang Ding. Sialan kau, bahkan naga Yan sangat kerepotan. Gumam Fang Han. Dia ingin melepaskan pisau ajaibnya untuk menyerang, tetapi pisau ajaib itu bahkan tidak merespon. Seluruh bagian luar tripod diblokir oleh kekuatan sihir tertinggi Hua Tiandu.
Hua Tiandu, jika kamu tidak berhenti, aku akan benar-benar membunuh ke-6 orang ini, dan kamu akan menjadi musuh dunia. Kamu berani melakukannya, dan aku bukanlah vegetarian. Geram Fang Han. Dia menangkap ke-6 orang ini awalnya hanya untuk mengancam, juga sebagai alat untuk tawar-menawar. Tetapi Hua Tiandu tidak peduli sama sekali. Fang Han juga menyadari, jika dia membunuh ke-6 murid Tai ini, dia akan segera menjadi musuh dunia, dan Sekte Yuhua juga tidak akan mengampuninya. Gawat, monumen Wangding rusak, teriak Nagayan. Monumen Dewa Penjara yang menekan ke-6 orang itu hancur setiap inci di bawah mana Hua Tiandu yang kuat. Ke-6 orang itu dibawa keluar, dan bahkan Ik Yao juga ikut dibawa. Ayalnya, Long Yao bekerja keras untuk menjalankan formasi pertempuran besar Wangding, tetapi itu dihentikan secara paksa. Ketika Fia menggerakkan tubuhnya, dia diangkat oleh Hua Tiandu dengan sihir yang kuat. Dengan aura yang keras, ke-6 orang itu dilemparkan ke arah Song Weiyi dan Zhao Xuanyi, sementara Long Yao langsung dikirim keluar dari saluran Guixu. Hua Giandu, jangan pernah berpikir bahwa kamu dapat menangkapku, teriak Fang Han. Dia segera mendesak pisau ajaib langit darah dan bertarung dengan ki dingin Hua Tiandu. Kesempatan bagus, bisik Zhao Xuanyi dan Song Weiyi meraung liar. Dua master kekuatan jin dan itu tiba-tiba mengambil tindakan. Mereka menunjukkan badai api matahari hitam dan badai matahari api besar untuk membantai Fang Han. Mati sempurnakan Wangding dan si Fang Han sialan itu, kata kedua orang itu. Begitu mereka meniup ke dalam tripod, Fang Han merasa tubuhnya seperti lilin, meleleh berputar-putar. Ini benar-benar pemurbian. Fang Han tidak bisa menahan kekuatan gabungan dati dua master jin dan ini. Situasinya sangat berbahaya. Kemudian, Fang Han tiba-tiba melahap pil pengurang kehidupan iblis gila. Dia segera merasakan kekuatan yang dengan keras berbenturan di tubuhnya, dan gelombang mana yang besar muncul di pikirannya, bergabung dengan mana miliknya sendiri. Mananya meningkat lapis demi lapis. Akan tetapi, efek dari melahap pil ini akan mengurangi rentan hidupnya hingga 100 tahun. Awalnya, mananya hanya setara dengan 50.000 kuda, namun sekarang, itu melonjak hingga 300.000 kuda telah bergabung dengan ki-nya. Merasakan mana melonjak di sekujur tubuhnya, ada dorongan untuk menghancurkan segalanya. Fang Han membanting pisau ajaib, dan mendesak tripod Wangding, menerobos bencana angin matahari hitam dan api matahati besar untuk menerobos keluar. Zhao Xuanyi dan Song Weiyi tiba-tiba merasakannya, dan mereka segera mengeluarkan manik-manik emas di atas kepalanya. Ini adalah Tao Jindan. Keduanya benar-benar menunjukkan kekuatan gaib mereka, yang diringkas menjadi Tao Jindan. Ini adalah takdir utama dari Master Inti Emas, juga merupakan inti dari kultivasi seumur hidup. Itu dikorbankan oleh Zhao Xuanyi dan Song Weiyi, yang menunjukkan bahwa mereka pasti akan menang. Begitu Jinsan keluar, Fang Han segera merasakan tekanan yang melonjak seperti air pasang, dan pada saat yang sama, Fia juga melihat senyum menyeringai dari kedua orang itu di luar Wangding. Tidak, Fang Han, ranahnya berbeda jauh. Aku tidak bisa menahan lagi dua tembakan bersamaan dari dua Master Jindan. Mungkinkah basis kultivasi ribuan tahunku akan musnah? Tidak, aku tidak akan pernah menyerah, kata Nagayan dengan kesal. Fang Han menggertakkan giginya, meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memacu Wangding dengan seluruh kekuatannya, berderit dan terbang dan mendobrak penghalang, dan masuk Taiyuan Immortal Mansion. Dia sebenarnya lebih baik mati. Tidak baik, kata Zhao Xuanyi. Song Weiyi terkejut. Bahkan, Fang Qingsu juga terkejut. Akhirnya, Fang Han berhasil lolos.